1 gram per jam. Hingga batas toleransi pencernaan kita edan, Pak. Edan dong. Setiap jam dimasuki 1 gram. Nah, kalau kita meleknya 8 jam, ya 8 gram. Terus ada yang ngomong, "Dok, ginjalnya kuat apa ora, Dok?" "Mbuh, aku pakainya Aksa aja lebih aman daripada disuntik vitamin C. Dosis 1 gram, aku pakai Aksa." Dokter ini sendiri, dia suntik 24 gram setiap minggu. Kulitnya kenceng, wayune ra karu-karuan. Anti-agingnya jalan. Diinfus 24 gram setiap minggu. Vitamin A-nya dosis oral 100.000. Ini nanti saya siapkan untuk pasien-pasien saya sudah punya, tapi jumlahnya tidak banyak. Saya dapat dari puskesmas. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu, ya, zaman saya dari dokter di puskesmas dulu ya, itu suka dikasih pembagian vitamin A yang merah itu ya, yang bulat kecil merah itu ya, yang boleh dibuka, boleh dipotong ujungnya, boleh langsung ditelan, itu dosisnya 200.000, Bapak Ibu. Saya punya, nanti saya akan coba bagikan, karena saya kan sudah punya WhatsApp group, terutama untuk pasien-pasien saya dulu, yang sudah tergabung di WhatsApp group, yang sudah jadi pasien BIKOM. Saya akan kasih, ya, saya akan kasih vitamin A untuk pasien saya, dan mungkin kalau nanti Mbak Rizka bisa ngumpulin database-nya, datanya lengkap, saya akan kasih juga keluarganya. Karena ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya dia. Jujur saya tidak kepingin anak saya atau sahabat-sahabat semua yang menjadi pasien saya, klien saya, itu sakit. Saya tidak kepingin. Nanti kalau saya punyanya lebih, saya akan kasih semua sahabat yang kenal sama saya. Saya kasih vitamin A, ya, tidak apa-apa. Karena sulit untuk dapat vitamin A, kebetulan saya punya akses, ya, jadi saya dikasih dosisnya 2 kali lipat dari ini, karena ini ngomongnya kan 100.000 per IU per hari, yang saya punya itu 200.000 IU per 6 bulan. Wah, mantap ya, per 6 bulan. Ini kan yang untuk swabnya positif. Ya. Kemudian suruh minum iodin tablet, ya, dosis oral 25 mg setiap hari. Nah, kalau ini diminum selama 3 hari, dilakukan selama 3 hari, swabnya positif tadi jadi negatif. Bukan itu yang mau saya garis bawahi, yang saya garisi adalah dosis ini loh, vitamin D3 ini loh. Jadi Bapak Ibu jangan takut, kalau cuma saya kasih 5.000, 10.000, 20.000 itu jangan takut. Ya. Buktinya masih ingat nggak? Dulu waktu saya masih punya yang vitamin D3 saya impor dari luar negeri itu. Vitamin D3 yang hanya dijual di Bukalapak itu. Begitu dikasih itu anaknya banyak yang ngomong, bener nggak? Ini loh, dia cerita sama Dr. Renu Matani. Ya. Vitamin D is a neurohormone, not only ordinary vitamin. Ini bukan vitamin biasa. Dosis toksiknya baru berbahaya. Jika kadar vitamin D kita sudah mencapai 150 mg per mililiter, ini hampir nggak pernah tercapai, Bapak Ibu. Orang Indonesia itu rata-rata 30, maksimal 40. Karena kita menghindari matahari. Dosis toksik ini baru dicapai jika kita konsumsi vitamin D 50.000 IU selama berbulan-bulan hingga setahun. Anakmu cuma tak kasih dosis berapa, Bapak Ibu? Cuma 5.000. Mau nyenggol sampai kapan? Sudah ketakutan dulu. Ya, masuk akal enggak? Jadi kalau cuma konsumsi vitamin D 50.000 sejak swab positif hingga negatif, tiada yang perlu ditakutkan. Dr. Renu Matani, pakar vitamin D, ternyata seorang penderita psoriasis. Ya. Nah, ini yang nyelidiki. Ini ada ceritanya vitamin D, nanti kalau masuk di website, di Facebook-nya dia. Alhamdulillah masih kurang 98 slide lagi. Ya, sekarang jangan nanya yang aneh-aneh lagi ya. Ya. Saya ngasih itu pasti ada dasarnya dan pasti aman. Saya tidak ngawur ya. Apalagi jangan nuduh Dokter Ali yang jualan. Kalau itu perusahaan saya yang mungkin saya dituduh jualan tidak apa-apa. Saya selalu cari yang terbaik buat Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya pakai ya. Saya pakai yang tablet karena yang ini tetes ini dosisnya cuma 400 IU ya. Yang ini 1000 IU. Dan mereka menjanjikan ke saya mungkin Januari nanti mereka akan keluarkan yang 5.000 IU. Ya, mudah-mudahan mereka bisa keluarkan 5.000 IU. Ini tanggal 2 Oktober Bapak Ibu. Dia ngomong Dr. Cicero Coimbra, tapi ini terus terang membingungkan ya, karena ini kan orang asing ya. Mungkin orang dari Spanyol gitu ya, namanya orang-orang Spanyol orang mana ya. Dia mengatakan, ini kan negaranya beda dengan kita ya. Early in the morning or late in the afternoon. Jadi kan kita biasanya memang berjemur matahari itu pagi-pagi banget ya, di bawah jam 10. Atau kalau udah sore ya, di atas jam 4 kita baru berjemur ya.
ternyata dikatakan, kamu nggak ada, ultraviolet B-nya nggak ada, yang membantu kamu untuk memproduksi vitamin D. Kamu hanya dapat tipe A, ultraviolet tipe A, justru ini yang menyebabkan kamu kena kanker gitu loh. Bukan yang B itu yang bagus, yang A enggak, malah yang kamu dapat. Lah yang B ini dapatnya adalah di atas jam 10. Ya, di atas jam 10 sampai jam 2 sore, itu justru yang dapatnya yang itu selama 15-20 menit. Terus kita mikir dalam hati, langus dok, dan panas-panasnya panas. Iya Bu, makanya itu saya mikir, daripada aku berjemur jam 10 yang aku gak jelas aku ada di mana, karena mungkin aku masih bekerja atau apa, lebih baik aku suplementasi. Terus aku flashback, zaman aku sekolah dulu, atau mungkin sampai sekarang ya, zamannya anak-anak kita sekolah ya, jam istirahatnya anak-anak itu loh, jam berapa? Hanya matahari itu loh. Dikasih 2 kali istirahat, kalau masih ingat sekolah kan sampai siang jam 2 ya. Kita kan istirahat 2 kali, habis 3 mata pelajaran kita diistirahatkan 15 atau 30 menit. Terus 2 kali mata pelajaran lagi kita diistirahatkan lagi, supaya kita kena sinar matahari. Zaman Belanda. Ya pendidikan Belanda kan kayak gitu. Ya, ternyata gunanya ya untuk ini ya, supaya kita terpapar matahari. Tapi giliran kita diistirahatkan keluar ya kita ngiup. Kita menepi. Ya enggak terpapar matahari. Oke. Vitamin D sudah selesai. Ya, antiinflamasinya pentingnya untuk otak sudah saya jelaskan. Sekarang Bapak Ibu masih ingat nggak satu lagi yang penting lagi untuk mengatasi inflamasi? Benar, antioksidan. Ini loh antioksidan. Jadi antioksidan itu nggak cuma vitamin C, Bapak Ibu. Kalau tadi yang dibahas cuma vitamin C itu enggak. Antioksidan itu dibagi jadi banyak macam. Ada yang enzimatik, ini namanya ini, ya. Ada yang non enzimatik, namanya ini ada zinc, selenium, ya, wah, namanya ini ada vitamin A, C, E, K, ya. Tapi vitamin D nggak disinggung di sini karena dia bukan termasuk antioksidan. Ya, kemudian kalau di polifenol, padahal anaknya ibu alerginya fenol, ya, ini di sini fenol KB. Terus anaknya ibu nggak boleh makan buah yang berwarna ini, beraroma itu, anakmu tambah nggak punya antioksidan, tambah inflamasi KB. Bener nggak? Iya toh, cuman ngilangin mata panda aja nggak boleh makan ini, ya nanti dulu lah, kan itu bisa dihitung, bisa diatur. Nggak boleh makan buahnya, kan makan suplemennya boleh. Dan yang ini di luar itu tadi, saya masukkan resveratrol. Kenapa dok resveratrol? Karena ini kandungannya aksa, nggak termasuk di sini, seperti vitamin D. Ini di luar ini, ternyata ada antioksidan lagi, nyaman resveratrol. Sebetulnya ada satu lagi Bapak Ibu, namanya melatonin, hormon tidur. Ya. Itu juga antioksidan yang kuat. Ya, sekarang saya tiap malam, bukan karena gangguan tidur, saya minum melatonin. Ya. Karena diajari sama dokter Widya Murni tadi, biar tubuh saya melakukan regenerasi. Nah, regenerasi itu bisa baru efektif bisa dilakukan bila kita dalam fase tidur yang nyenyak, tidur dalam, baru tubuh kita bisa regenerasi. Ya. Kalau tidurnya gak dalam, goyang-goyang macam-macam, gak nyenyak-nyenyak, ya kita nggak pernah regenerasi. Ya. Ini teorinya dokter Widya Murni. Ya. Oke ya, jadi sudah lihat ya, vitaminnya lengkap ya, ada zinc, selenium, vitamin A, C, E, K. Jadi kita harus butuh semuanya ini biar kerjanya sempurna. Iya, kalau cuma 1-2 biji ya nggak mempan. Kenapa nggak mempan? Misalnya kayak dokter Widya Murni tadi ngomong vitamin C, dosisnya tinggi 1 gram sekali. Ini sebetulnya kurang cocok, nggak efektif. Karena apa? Radikal bebas yang pertama kali muncul itu didaur ulang sama vitamin E. Lalu vitamin E-nya jadi radikal bebas, didaur ulang sama vitamin C, vitamin E-nya perang lagi. Vitamin C-nya tadi harus didaur ulang lagi sama glutathione. Begitulah proses seterusnya berjalan. Nah, kalau kerjanya di sini, vitamin C-nya dosis tinggi 1 gram per jam. Ini kapan kenanya? Makanya saya selalu ngomong, pakailah yang lengkap. Kalau pakai yang lengkap, prosesmu lebih efektif, kerjanya lebih panjang. Oh, di sini ada kitennya, dok. Ini ada beta-karotin, vitamin A-nya, dok. Nah, ini besok yang mau saya kasih nih, vitamin A ini. Yang mudah-mudahan saya berhasil mendapatkan. Saya baru janjikan dapat 2 botol. Saya masih order 100 botol lagi. Untuk saya bagikan ke Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu mau. Ya. Nggak mau juga nggak apa-apa sih, namanya cuma dikasih. Saya cuma mau ngasih doang. Ya, oke. Ya, jadi inilah rahasianya yang saya katakan ke Bapak Ibu. Saya nggak seperti Dokter Widya. Karena saya sebelum Dokter Widya ngomong itu pun bertahun-tahun sebelumnya saya sudah melakukan ke anak-anak saya. Cuman saya tidak pernah punya kesempatan cerita seperti ini ke Bapak Ibu, sedetail ini ke Bapak Ibu. Karena apa? Ini tidak menunjukkan hasil instan. Hasilnya tidak kelihatan langsung.
Beda dengan kalau saya langsung memberikan terapi dysbiosis sama enzim. Ya. Kemudian ini yang saya pilih. Ya. Saya pakainya dari biji seed. Kenapa? Karena kalau dari fish itu sudah tercemar. Laut kita itu sudah tercemar. Kalau dulu yang ditakuti kan cuma merkuri. Kalau sekarang enggak, nuklir. Karena kayak Fukushima ya, Fukushima atau apa itu kan dibuangnya di laut, Bapak Ibu. Dibuangnya di laut. Nah, ikannya kan tercemar, Bapak Ibu. Kalau biji-bijian gini kan aman. Makanya saya milihnya AXA. Dan tolong dilihat yang dikotain. Kalau saya nggak dikotain. Ini loh yang dia ngomong, yang klaimnya dia. Mencegah dari serangan oksidatif stres. Ya jelas dia antioksidan. Punya efek antiinflamasi benar. Meningkatkan daya tahan tubuh. Langsung Bapak Ibu, iya dok, anakku jadi sehat-sehat dok, jarang sakit. Membantu detox. Membuat hormonnya lancar. Bapak Ibu lihatnya yang ini aja dok buat aku dok. Untuk weight loss sama untuk anti aging. Bu, fokus untuk anaknya dulu ya. Bapak Ibu sabar. Jadi itu ada yang nanya, pantesan ya dokter Ali kelihatannya young ya, lebih muda ya. Iya Bu, karena tiap hari saya minum suplemen. Ya kelihatannya jauh lebih muda. Iya, terima kasih. Ya. Oke, lanjut ya. Sudah tahu ya alasannya ya. Kenapa dikasih ini? Belum dok, inilah alasannya. Ini lengkap. Jadi dia paling enggak terdiri dari 5 macam. Mengandung vitamin C, mengandung vitamin E, mengandung omega 3, mengandung omega 6. Waduh, langsung, dok ini kan jelek dok. Karena kita dibohongi. Omega 6 itu ya ada baiknya juga. Itu. Kalau tanpa omega 6 malah kita jadi masalah. Gitu. Kemudian antioksidan. Jadi dengan minum AXA, Bapak Ibu hemat, nggak usah beli 5 suplemen ini. Ini yang saya lakukan. Ya. Jadi dilihat dari isinya, ini loh isinya. Black seed itu namanya kumin atau nama terkenalnya adalah Nigella sativa atau yang lebih populer di Indonesia nyebutnya habatus sauda. Ini habatus Bapak Ibu. Kalau haditsnya saya kan udah bilang tuh. Kecuali orang mati. Kalau semua penyakit itu pasti bakal sembuh. Makanya saya pilih Bapak Ibu. Nah kalau makan habatusnya sendiri itu rasanya kayak makan seng atau makan karat gitu loh. Nah ini rasanya udah ditutup sama yang lain-lain. Jadi rasanya jadi enak. Nah dia sendiri, habatus ini mengandung omega 3 dan omega 6. Ini. Kemudian raspberry seed oil and flour. Flour itu bijinya. Ya. Efek antioksidan sama omega 3. Omega 3-nya lagi. Ya. Grapeseed, vitamin C dan E. Ini. Cranberry seed omega 3. Transresveratrol antioksidan resveratrol tadi. Deribose natural 5 carbon sugar untuk meningkatkan penyembuhan. Nah, wis mulai tahu ya alasannya kenapa kok saya milihnya AXA ya, bukan yang lain ya. Ya mau dapetinnya satu-satu jauh lebih mahal Bapak Ibu. Murah begini Bapak Ibu beli satu dapat semua ya. Dan ini yang membuat saya waktu itu menyelidiki ya. Bukan ininya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung lihatnya di halal. Ini memang halal Bapak. Ini produk Amerika Bapak Ibu. Ini produk Amerika. Sekarang lagi diajukan ya perizinannya di Indonesia ya. BPOM-nya lagi dimasukkan. Kemudian dia minta persyaratan halal Indonesia. Dia sendiri sudah punya persyaratan halal dari Amerika. Karena ini produk Amerika. Islamic Food and Nutrition Council of America ya. Amerika ya. Ini sudah dibuatin sertifikat halal ya. Dan dibandingkan produk-produk sejenis, ini yang paling tinggi kadar antioksidannya. Wis ngerti ya, ini anak-anak minum ya, minum tidak ada masalah ya. Katanya setara dengan ya satu sachet ini setara dengan 8 sampai 10 porsi ya sayuran. 8 ditambah sudah 10 sayuran tambah 8 sampai 10 serving porsi buah-buahan ditambah 2 sampai 3 porsi dari minyak bagus ya omega 3 omega 6. Ini kandungannya itu seperti ini Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur ya saya juga minum ya. Every day saya minum ya. Biar saya bisa menemani Bapak Ibu sampai anak Bapak Ibu progres. Saya minum ini ya. Oke. Lalu kita bahas satu-satu manfaatnya ya. Gunanya apa sih Dok produk ini ya? Nanti saya akan agih nih sama Pak Rusli nih. Pak Rusli, kamu kalau ngasih anak-anakku nanti orang tua aku kasih agak banyak Pak, karena tak bantu tak promosikan. Ya dan promosinya nggak usah lewat saya, langsung kasih ke orang tua aja. Kayak ngasih door prize-nya ke orang tua, tolong ditambah gitu ya. Saya akan minta gitu nanti ya. Ini salah satunya ya. Dia meningkatkan sistem imun dan antiinflamasi. Yang mana Dok bekerja sebagai antiinflamasi? Ini loh, omega 6 sama omega 3. Jadi jangan ngomong omega 6 itu jelek, karena selama ini kita diajarinya omega
6 itu yang jelek, yang bagus itu omega 3. Enggak, omega 3 itu juga omega 6 juga bagus. Ya, ini. Malah disinilah efek-efek terapi yang ditunjukkan. Omega 3 itu gunanya untuk apa aja ini loh. Untuk yang kolesterol tinggi, depresi, cemas, ya, yang hiperaktif, yang kanker, diabetes, inflamasi, artritis, ini gejalanya semua. Kemudian yang untuk omega 6, ini loh yang omega 6, masih ada kan, termasuk alergi ada, tapi yang paling penting yang saya kotak merah, ternyata omega 3 bersama dengan omega 6 dalam perbandingan yang sesuai, itu memperbaiki dari fungsi otak. Dan ini kita baca di bukunya Mr. GB, ini saya nggak punya bukunya, Mr. GB yang punya, ini perbandingannya di otak, omega 31, omega 61. Dan itu ada di dalam aksa. Perbandingan omega 3 dan omega 6-nya 1:1. Jadi ini memang bagus untuk otak.